Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Di sini, setiap cerita kehidupan diangkat untuk menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna, dari perjalanan cinta hingga perjuangan hidup, yang pasti akan membuat kita merenung dan mengingat arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama menyelami setiap emosi, belajar dari pengalaman, dan merayakan keindahan setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan pesan positif dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan. Cari posisi yang terbaik, dan selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan pasar tradisional, hiduplah seorang pedagang bernama Pak Hasan. Meskipun usianya sudah memasuki kepala 5, di mata para tetangganya, ia adalah sosok yang pekerja keras. Pak Hasan dikenal sebagai orang yang sukses dan dermawan. Dengan hartanya yang berkecukupan, ia selalu menyempatkan berbagi makanan dengan anak-anak yatim di sekitar rumahnya. Rumah besar milik Pak Hasan berdiri di tengah desa, lengkap dengan mobil mewah yang sering terparkir di halaman serta halaman luas dengan kolam ikan. Namun, di balik semua itu, Pak Hasan menyimpan sebuah rahasia kelam. Daging sapi yang selama ini ia jual di pasar sebenarnya adalah daging babi yang diolah sedemikian rupa hingga menyerupai daging sapi asli. Pak Hasan memiliki seorang istri bernama Bu Halimah, wanita lembut yang taat beribadah dan tak pernah absen mengikuti kegiatan keagamaan. Pernikahan Pak Hasan dan Bu Halimah telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Rani, seorang gadis berusia 10 tahun, serta Irfan, bocah lelaki berusia 8 tahun. Bu Halimah tidak pernah tahu bahwa kekayaan suaminya berasal dari hasil menipu. Ia selalu bangga dengan suaminya dan menganggapnya sebagai sosok yang jujur serta pekerja keras. Keberhasilan Pak Hasan mulai menarik perhatian seorang pedagang bernama Pak Ridwan. Ia adalah pedagang daging sapi sederhana yang selalu mengutamakan keberkahan dalam setiap usahanya. Pak Ridwan mulai curiga ketika melihat harga jual daging Pak Hasan jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Dulunya, Pak Hasan memulai usahanya dengan menjual daging sapi asli. Namun, seiring ketatnya persaingan dan melonjaknya harga sapi, ia mulai mencari jalan pintas. Ketika seorang pemasok menawarkan daging babi dengan harga yang sangat murah, ia pun tergoda untuk membelinya. Tidak akan ada yang tahu, selama aku mengolah daging ini dengan baik, gumamnya dalam hati. Setelah membeli daging babi, Pak Hasan mulai mengolahnya. Ia mencampur daging babi dengan pewarna khusus agar menyerupai daging sapi asli. Dengan harga jual yang jauh lebih murah, dagangannya selalu laris manis di serbu pembeli. Pak Hasan menyembunyikan rahasia ini dari siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Kepada Bu Halimah, ia selalu berkata, "Rezeki ini adalah hasil kerja keras kita. Bu, semua orang menyukai daging sapi yang aku jual." Bu Halimah percaya sepenuhnya pada ucapan suaminya. Suatu hari, Pak Ridwan membeli daging dari lapak Pak Hasan secara diam-diam karena merasa penasaran, meskipun ia sudah menduga ada kelicikan. Setelah membeli daging tersebut, ia membawanya ke laboratorium untuk diuji. Hasilnya sangat mencengangkan. Dugaan Pak Ridwan benar. Daging yang dijual oleh Pak Hasan ternyata adalah daging babi yang diolah menyerupai daging sapi. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Pak Ridwan merasa dilema. Ia tahu jika rahasia ini dibongkar, kehidupan keluarga Pak Hasan bisa hancur. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan masyarakat terus tertipu. Setelah berbagai pertimbangan, Pak Ridwan memutuskan untuk menegur Pak Hasan secara pribadi. "Pak Hasan, saya tahu apa yang Anda lakukan. Daging yang Anda jual bukanlah daging sapi." "Bukan," ujar Pak Ridwan dengan nada tegas.
Pak Hasan terkejut, tetapi ia langsung menyangkal. Jangan sembarangan menuduh. Pak Ridwan, apa maksud Anda berkata seperti itu? Karena Pak Hasan tidak mengakui perbuatannya, Pak Ridwan menunjukkan hasil laboratorium dari daging yang dijual Pak Hasan. Seketika, wajah Pak Hasan memerah. Alih-alih mengakui kesalahannya, ia malah menantang. Kamu itu iri karena daganganku lebih laris dari daganganmu, kan? Pergi kau dari sini. Jangan bikin gosip aneh-aneh. Pak Ridwan hanya menggelengkan kepala. Ingat, Pak Hasan, kejujuran adalah pondasi rezeki yang berkah. Cepatlah bertobat sebelum semuanya terlambat. Bertahun-tahun menikmati keuntungan besar, Pak Hasan akhirnya memutuskan untuk pergi haji bersama istrinya, Bu Halimah, untuk memperkuat citranya sebagai orang yang taat agama. Namun, sesampainya di Tanah Suci, keanehan mulai terjadi. Saat sedang tawaf, Pak Hasan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya ia mengira bau itu berasal dari orang lain. Tetapi bau tersebut terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Di Arafah, Pak Hasan jatuh pingsan. Dalam mimpinya, ia didatangi ratusan wajah pembeli yang selama ini ia tipu. Mereka menjerit, "Kau telah menipu kami. Kau tega memberi kami makanan haram." Ketika terbangun, tubuh Pak Hasan mulai membengkak. Kulitnya merah kehitaman, dan bau busuk semakin parah. Orang-orang menjauh darinya. Sementara Bu Halimah menangis histeris melihat kondisi suaminya. Sepulang dari Tanah Suci, keadaan Pak Hasan semakin memburuk. Tubuhnya membusuk dan bau amis daging babi terus menyertainya. Warga mulai curiga, hingga mantan pekerjanya membongkar rahasia bahwa Pak Hasan mencampur daging babi dalam dagangannya. Warga marah. Rumah Pak Hasan dilempari batu, dan ia diusir dari pasar. Bu Halimah akhirnya menemukan bukti di gudang dan hatinya hancur. Bagaimana mungkin kau menipu kami semua? Bahkan aku dan anak-anakmu juga ikut kau tipu? Tangisnya. Anak-anak Pak Hasan, terutama Rani, ia merasa sangat malu. Teman-temannya di sekolah mulai mengejeknya sebagai anak seorang penipu. Irfan yang masih kecil, ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi, ia sering menangis ketika melihat ayahnya dikucilkan oleh para tetangganya. Pak Hasan kehilangan segalanya. Semua hartanya disita, dan keluarganya juga ikut pergi meninggalkannya. Ia hidup sendirian di sebuah gubuk kecil di dekat bukit. Tubuhnya yang membengkak dan berbau busuk membuat orang-orang tak berani untuk mendekatinya, bahkan sekedar untuk menengok. Beberapa hari kemudian, Pak Ridwan datang menemui Pak Hasan untuk terakhir kalinya. "Pak Hasan, saya sudah pernah memperingatkan Anda. Ingat, pintu taubat selalu terbuka, selama Anda benar-benar menyesal, dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri." Pak Hasan menangis terseduh-seduh di hadapan Pak Ridwan. Ia memohon ampun kepada Allah di setiap harinya. Akan tetapi, kondisinya tak kunjung membaik. Hingga akhirnya, ia meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya membusuk, hingga tak ada yang berani memandikan jenazahnya. Kisah Pak Hasan menjadi pelajaran bagi semua orang di desa itu, bahwa harta yang didapat dengan cara yang haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kejujuran adalah kunci rezeki yang berkah, dan azab Allah itu sangat nyata. Kini, kisah Pak Hasan dikenang sebagai peringatan keras bagi mereka yang tergoda untuk menipu demi keuntungan yang hanya sesaat. Tetaplah berbuat jujur, karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut.